Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin resep terbaru, yaitu kue sentiling ubi jalar ya teman-teman. Jadi biasanya itu kue sentiling itu menggunakan singkong ya atau ubi kayu, tapi kali ini saya mau menggunakan dengan ubi jalar. Nah, ini cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 300 gram ya ubi jalar, dan ini ubi jalarnya kita cuci bersih, kemudian dikupas bersih juga, dan pastikan tidak ada getah. Jadi harus dikupas bersih dan dicuci bersih terlebih dahulu ya, sebelum ubi jalarnya ini kita parut. Nah, di sini saya menggunakan ubi jalar ya teman-teman. Nanti jangan julid lagi kalau ini itu ubi kayu ya, karena di Hongkong itu sangat susah, dan ubi kayu itu musiman, tidak tiap hari ada. Jadi di sini saya menggunakan ubi jalar yang tiap hari ada ya. Jadi jangan julid-julid ya. Kalau mau komentar, sebelumnya disimak sampai selesai baru komentar, jadi biar tidak salah paham ya teman-teman, karena saya bisa membedakan mana ubi jalar dan mana ubi kayu ya. Oke, ini sudah selesai, kita kupas bersih dan dicuci bersih seperti ini ya. Dan langkah selanjutnya ini kita taruh di mangkok, dan di sini sudah saya siapkan ada parutan kelapa. Nah, ubi jalarnya ini kita parut terlebih dahulu semuanya ya. Nah, ini sudah selesai, kita parut semua ya ubi jalarnya teman-teman. Jadi ubi jalar kalau sudah diparut itu warnanya sedikit berbeda ya, berbeda dengan ubi kayu. Kalau diparut itu tetap warnanya putih dan cerah. Nah, oke, dan langkah selanjutnya ini kita aduk-aduk, kemudian kita tambahkan bahan selanjutnya. Nah, di sini ada satu bungkus ya, satu bungkus agar-agar bubuk. Ini kita kupas dan tuang ke dalam adonan atau ke dalam mangkuk ya. Dan selanjutnya tambahkan ada 200 gram gula pasir, satu bungkus santan kara ukuran 65 ml ya teman-teman, dan kemudian tambahkan 1 sendok teh garam halus, kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata ya teman-teman, seperti ini teksturnya. Dan kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan di sini ada 200 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras ketan ya, dan ini kita kembali aduk-aduk hingga tercampur merata seperti menjadi adonan ya. Ini adonannya itu mangkoknya kurang besar, jadi ini akan saya adonin pelan-pelan hingga menjadi adonan seperti ini ya teman-teman.
Nah, ingat di sini tidak menggunakan air ya, cukup menggunakan kelembapan dari ubi jalar yang sudah kita parut tadi ya. Dan untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing, tapi di sini saya bikinnya tidak terlalu manis ya, sedang-sedang saja. Nah, dan langkah selanjutnya ini adonannya akan saya bagi menjadi dua ya teman-teman, karena nanti tuh ada warna perisai pandan dan warna merah gitu. Nah, ini yang adonan pertama kita kasih perisai pandan secukupnya, kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, ini sudah tercampur merata ya, seperti ini sudah pas banget. Nah, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang, olesin minyak tipis-tipis sebelum kita tuang ke adonan ke dalam loyang ya, supaya nanti kalau sudah matang itu mudah dikeluarkan dari loyang. Harus diolesin minyak tipis-tipis saja. Nah, ini kita tuang semuanya ke dalam loyang adonan pertamanya. Nah, setelah kita tuang ke dalam loyang, kemudian ini kita rapihkan ya, rapikan atau ratakan gitu seperti ini. Nah, ini sudah rapi dan merata ya teman-teman. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, dan ini sudah mendidih ya. Kemudian masukkan adonan sentilingnya ke dalam kukusan, dan ini kita kukus kurang lebih 30 menitan ya. Nah, dan langkah selanjutnya ini sisa adonannya kita taruh di mangkuk. Jadi ini saya pindahkan ke mangkuk supaya sesuai ukurannya itu sama gitu ya teman-teman, karena mangkuknya juga sama. Dan kemudian kita tambahkan pewarna makanan warna merah cabai ya, atau merah rose, dan ini kita aduk-aduk supaya tercampur merata. Nah, oke teman-teman, ini sudah tercampur merata ya, seperti ini. Nah, dan langkah selanjutnya ini setelah kita kukus kurang lebih 30 menitan ya, dan kemudian kita tuang adonan yang warna merah di atasnya hijau. Nah, ini kita tuang sedikit demi sedikit ya, dan setelah kita tuang semuanya kemudian ratakan atau rapikan.
Nah, setelah kita rapikan hingga rapi, kemudian tutup kembali dan kukus kurang lebih 1 jaman atau hingga matang ya teman-teman. Nah, jadi kue sentiling ubi jalar ini harus lebih lama kita kukus karena berbeda dengan ubi kayu ya. Kalau tidak terlalu lama nanti kurang matang sempurna. Jadi ini akan kita kukus kurang lebih 1 jaman atau hingga matang ya. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 1 jaman ya teman-teman, ini sudah matang. Kemudian ini kita angkat. Nah, dan setelah diangkat seperti biasa, ini kita diamkan atau dinginkan terlebih dahulu sebelum kita potong-potong atau sebelum kita keluarkan dari loyangnya ya. Jadi harus didinginkan terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah dingin dan sudah ngeset ya, kemudian ini kita sisir pinggir-pinggirnya gitu seperti ini menggunakan pisau supaya mudah kita keluarkan dari loyangnya ya. Nah, dan kemudian ini kita tuang ke nampan seperti ini dan ini hasilnya ya. Nah, dan setelah itu kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Nah, ini karena loyang saya motifnya memanjang, jadi ini akan saya potong-potong seperti ini saja ya. Nah, dan ini setelah kita potong dan ini hasilnya benar-benar cantik dan menarik dan mempesona sekali, dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget, enak, kenyal, gurih, mantep. Nah, kemudian di sini sudah saya siapkan juga ada kelapa parut kering gurih, kelapa parut andalan ya. Karena saya tidak punya kelapa parut basah, jadi saya menggunakan kelapa parut andalan, yaitu kelapa parut kering gurih. Kemudian ini kita taburin sentilingnya dengan kelapa parut seperti ini ya. Nah, dan langkah selanjutnya setelah kita taburin kelapa parut kering gurih, kemudian ini kita tata di piring dan sajikan di piring seperti ini. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, kue tradisional sentiling ubi jalar ya. Dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget, gurih, kenyal, wangi, mantep. Pokoknya yang penasaran silahkan dicoba saja. Semoga suka dengan resepnya ya. Ini cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Cocok sekali buat suguhan acara keluarga atau buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau buat ide jualan juga mantap sekali. Nah, ini bahannya murah meriah sekali kalau buat ide jualan. Sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya teman-teman, dijamin untung melejit, untung banyak. Bahannya tidak terlalu mahal dan alias murah meriah ya. Cara buatnya juga mudah, simpel, tidak pakai ribet. Nah, ini akan kita cobain satu ya. Nah, dan ini tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman, dijamin pokoknya enak banget, kenyal ya. Wow. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Teti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru ya dari Hetty.
Dan yang sudah mengikuti dan menonton videonya juga dari awal hingga akhir, saya ucapin banyak-banyak terima kasih juga buat semuanya. Dan baru yang bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.